Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa karena kami boleh bangun di pagi hari. Kami bersyukur atas setiap kesehatan, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Terima kasih bahkan Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pagi hari ini kami datang, kami membawa hati kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Bertatalah Engkau ya Bapa atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh Tuhan, katakan Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
hanya menyembah-Mu Tuhan. Biar hati dan mulut kami hanya terfokus kepada Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya udah bangkit berdiri, sama-sama katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami mau sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi dengan rasa hormat katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita jangan lelah untuk mengiring Tuhan, bekerja di rumah Tuhan. Amin Saudara. Katakan kiri kanan Saudara, jangan lelah untuk melayani Tuhan. Mari bersuka cita ketika kita melayani Tuhan. Sebab itu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan. Katakan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menjunjung
timbunlah tanda yang baru. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Mari ratakan. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Amin, katakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Saudara siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amin saudara. Sebab itu mari kita tidak jemu-jemu untuk mengikut Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Amin. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan. Mari sama-sama bertepuk di atas kepala saudara. Katakan. Penuhi kami semua. Mari bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari lebih lagi katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua.
raja di atas segala raja. Amin saudara. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita diberikan kesempatan untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita bawa persembahan, persepuluhan, dana Natal. Kita mau bawa, kita mau taburkan dalam gereja Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami bersyukur karena kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap harinya Tuhan pelihara. Terima kasih buat berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, pagi hari ini kami datang membawa persembahan, persepuluhan, komitmen, persembahan khusus, bahkan taburan untuk dana Natal. Kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang diberikan kesempatan untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak, setiap tangan-tangan yang akan memberi, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Sebab itu kami mau menabur dengan penuh rasa sukacita dan bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Biarlah setiap kita hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mau mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan beri. Biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami mau bercahaya bagaikan bintang-bintang Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Katakan, setiap harga yang harus kubayar, setiap harga yang harus kubayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang
Pagi ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, di tempat ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jikalau sebentar kami mendengar firman yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami mengerti firman. Kami rindu supaya kami menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk kami boleh bersaksi di tengah-tengah kegelapan di sekitar kami ini. Tuhan berkati juga untuk anak-anak kami yang sebentar juga akan mengikuti pembelajaran sendiri tempat yang lain. Tuhan berkati untuk guru yang membimbingnya. Berkati anak-anak terus bertumbuh sehingga mereka semakin besar, semakin mengerti bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat mereka pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan firman yang kita canangkan pada bulan November, mempersiapkan Natal. Penting yang sangat disampaikan Tuhan pada saat Dia sebelum naik ke surga. Dan saya kira ini juga sangat penting untuk kita bisa memberitakan kepada saudara, teman, atau kenalan pada saat menjelang Natal. Temanya tentang kesaksian atau pelayanan, panggilan. Nah pada hari ini temanya untuk mengakhiri tema pada tentang penginjilan adalah panggilan untuk bersaksi. Saudaraku, kekristenan itu sesungguhnya ditandai dengan dua kata, hanya dua kata yang sangat penting. Yang pertama adalah marilah. Dan yang kedua adalah pergilah. Kalau kita membuka di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, Matius pasal 11, ayat yang ke-28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini suatu undangan. Bapak Ibu pasti pernah mengalami beban, dan ini undangan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami beban, ada masalah. Yang berbicara Tuhan sendiri, Allah yang berkuasa, mengundang saudara semua, dikatakan, datang kepadaku, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini inti kekristenan pertama, unsur yang pertama kekristenan, yaitu kata marilah, undangan. Kita pasti pernah mengalami berkat Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Mungkin saudara ketika sakit datang kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Ketika saudara punya beban berat, saudara datang dan Tuhan berikan kelegaan kepada saudara dan sebagainya. Jadi yang pertama ini sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Tapi jangan lupa ada kalimat yang kedua, yaitu pergi. Yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku, jadi ini balance. Kita telah menerima berkat Tuhan, kita menerima pertolongan Tuhan, kita menerima kasih Tuhan. Itu hanya Tuhan berikan ketika kita datang kepada Tuhan. Kita datang menyerahkan diri, kita menerima kekuatan.
Kita menerima pemulihan dari Tuhan. Dan setelah itu jangan lupa ada perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Bapak Ibu, itulah alasannya mengapa kita harus bersaksi. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena kita semua sudah menerima dari Tuhan. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Kita menerima pertolongan dari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan dengan banyak masalah dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Terus sebabnya harus konsisten. Yang kedua pun harus kita lakukan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudaraku, ini alasan kenapa kita harus bersaksi kepada orang lain. Nah, saudaraku, yang pertama kita akan melihat yang pertama ini bahwa panggilan, karena adanya panggilan dari pengutusan dari Allah. Saudaraku, kalau kita membuka dalam Matius pasal 28, sudah minggu yang lalu kita baca, karena ini suatu amanat agung yang sangat penting. Dikatakan ini adalah suatu perintah. Amanat itu artinya perintah. Perintah agung yang disampaikan Tuhan Yesus sesaat sebelum Tuhan naik ke surga, dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi suatu perintah yang sangat penting kepada semua orang. Bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada penginjil, bukan hanya panitia gereja, tapi semua orang yang telah percaya Yesus, yang telah menerima anugerah dari Tuhan, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan berikan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perintah itu harus ditaati, saudaraku. Jadi perintah itu bukan anjuran ya. Kalau anjuran ini beda. Kalau perintah itu ditaati. Kalau ditaati, kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan reward. Tetapi kalau tidak ditaati, kita akan mendapatkan hukuman. Itu perintah. Di negara kita ada banyak peraturan-peraturan, undang-undang, dan itu kebanyakan sifatnya perintah. Perintah untuk mentaati lalu lintas, perintah untuk membayar pajak, perintah untuk macam-macam. Dan setiap orang yang tidak melakukan, yang tidak mentaati, ya pasti akan ada sanksi hukumnya di dalam pemerintah Indonesia. Nah, beda dengan anjuran. Nah, saudaraku, kalau anjuran itu tidak wajib. Artinya apa? Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Itu anjuran. Nah, kadang-kadang kita ini suka membolak-balik ya. Yang itu anjuran, kadang-kadang kita takut sekali kalau nggak melakukannya. Sampai contoh, misalkan undangan pernikahan, undangan resepsi, undangan acara itu sebenarnya ada anjuran, undangan. Kita boleh melakukan dan mungkin juga boleh tidak. Tapi kalau ke gereja itu perintah. Kenapa? Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Kita mengkuduskan hari Sabat, 6 hari kita bekerja. 1 hari kita berhenti. Untuk apa? Supaya kita untuk beribadah. Kadang-kadang kita membolak-balik. Yang perintah dari Tuhan, kita berkata, ya itu kan anjuran. Kadang-kadang kita lebih takut dari manusia yang mengundang kita. Nah, sehingga kenapa kita sering tidak bisa hadir dalam ibadah? Karena kita mempunyai pola yang kurang tepat. Nah, jadi saudaraku, dikatakan perintah ini harus kita lakukan, harus kita taati. Kalau tidak, pasti ada sanksinya, ada hukum yang Tuhan berikan kepada kita.
Sekarang di mana-mana ada CCTV, di jalan-jalan ada kamera gitu ya. Kalau kita melihat sering ada kamera yang memoto kita. Ada kakak kami ketika di Trenggalek itu di desa. Itu keluarganya Mbak Sari. Ternyata di desa itu juga ada kamera. Keponakan Mbak Sari itu tiba-tiba dikirimi surat tilang dari kepolisian, dipanggil. Padahal di desa. Nah ternyata polisi itu yang membawa kamera. Nah setelah itu dikatakan dengan bukti itu tidak bisa mengelak. Dan memang kedapatan salah, nggak pakai helm dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang hukum itu tidak diberikan Tuhan sekaligus pada saatnya. Kadang-kadang Tuhan akan menghukum, mengingatkan kita. Diberi kesempatan dulu supaya kita bertobat, supaya kita berubah, tapi belum saatnya. Tuhan memberikan sanksi, hukuman itu, memberi kesempatan kita. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah diberitahu beberapa kali tidak mempan, ya saatnya Tuhan bertindak. Karena apa? Perintah harus kita taati. Sementara anjuran itu tidak wajib. Jadi marilah, pergilah itu ada suatu perintah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita harus bersaksi? Itu karena adanya panggilan, pengutusan dari Tuhan. Tuhan yang memanggil. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, ini Tuhan Yesus sendiri berkata, pergilah, itu Tuhan yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah agung yang langsung Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah kemudian yang kedua, mengapa kita memberitakan Injil atau bersaksi? Karena adanya panggilan dari orang-orang yang menderita. Ada panggilan dari orang-orang yang menderita. Ada banyak sekali di sekitar kita ini yang menderita. Kisah yang kita baca, mari kita membuka dalam Matius pasal 16, Matius 16. Ini kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Ada kisah antara Lazarus, orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang hidupnya sampai makan pun menunggu remah-remah dari orang yang kaya, yang makanan jatuh, saking miskinnya. Kemudian Lazarus dibandingkan dengan seorang kaya yang secaranya semua berlebihan, semuanya dilayani karena hidupnya sangat kaya. Lalu keduanya mati, meninggal. Lazarus yang miskin, yang menderita itu meninggal, dan orang kaya pun mengalami mati juga. Kisah ini menceritakan pada saat Lazarus mati, Lazarus ada di pangkuan Allah Bapa. Jadi gambar ini menggambarkan Lazarus itu yang di sinar putih itu ada bersama Bapa Abraham. Tidak mengalami siksaan, tidak mengalami penderitaan. Sementara orang kaya yang mati itu mengalami penderitaan, dimasukkan dalam siksaan api yang menyala-nyala. Itu yang disebut dengan istilah Hades. Bukan neraka, tapi Hades, tempat penantian. Sudah merasakan penderitaan. Ini bukan masalah kaya dan miskin. Bukan. Bukan berarti orang miskin akan semuanya hidupnya mengalami kebenaran bersama Bapak Abraham. Tidak. Bukan berarti orang kaya semua akan mengalami penderitaan. Tidak.
Ini bukan masalah kaya dan miskin, tapi menggambarkan ya kebetulan orang kaya ini hidupnya tidak benar. Sedangkan Lazarus yang miskin ini hidupnya benar. Sekali lagi bukan masalah kaya dan miskin, ya jangan sampai wah kalau orang miskin itu nanti akan hidupnya di surga, enggak. Tapi bukan berarti orang kaya itu menderita, enggak. Bukan masalah kaya dan miskin. Tapi digambarkan sifat-sifat Lazarus itu mencerminkan orang yang takut kepada Tuhan. Dia menderita tapi di hidupnya takut dengan Tuhan. Sedangkan orang kaya ini hidupnya tidak takut dengan Tuhan. Dan pada saat meninggal tempatnya berbeda. Belum di neraka. Masih dalam tempat penantian atau disebut dengan Hades. Tetapi sudah menderita. Nah, kalau kita melihat di sini saudaraku, kita melihat dalam bagian selanjutnya dikatakan orang kaya yang digambarkan dalam penderitaan api itu, dia berseru kepada Bapak Abraham. Dia merasakan kepanasan, hidupnya menderita. Hidupnya ingin mendapatkan minum karena sangat haus. Saya nggak nakut-nakuti saudaraku, tapi memang di neraka itu sangat menderita. Walaupun kita semuanya belum pernah ke sana. Tapi firman Tuhan yang kita percayai menggambarkan betapa menderitanya ketika kita di neraka. Orang kaya ini berseru, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus cucukkan air walaupun setetes pun di lidah saya. Saya nggak tahan. Sangat panas. Saya menderita. Lalu orang kaya itu berseru, Bapak Abraham, tolong bangkitkan Lazarus. Suruh Lazarus pergi ke rumah bapak saya yang masih hidup. Suruh Lazarus datang ke rumah keluarga saya. Masih ada 5 orang keluarga saya. Tolong sampaikan kepada keluarga saya yang masih hidup tentang kabar keselamatan. Tentang Yesus Kristus Juru Selamat ini. Supaya mereka percaya Yesus. Supaya mereka nanti tidak seperti saya yang saat ini mengalami penderitaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini gambaran yang sangat serius yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita supaya kita atau keluarga kita jangan sampai ada yang masuk dalam neraka. Itu sangat menderita. Tapi Bapak Abraham berkata, anakku, tempat kamu di Hades di neraka itu dengan tempat Lazarus ini sangat berbeda. Tidak bisa Lazarus datang ke tempat kamu. Ada jurang pemisah yang sangat jauh. Dan tidak perlu Lazarus dibangkitkan supaya datang kepada keluarga kamu. Sudah disampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Dan mereka sudah mendengar firman itu. Keluarga kamu sudah mendengar firman itu. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Dan saat itu engkau tidak percaya. Sehingga engkau dihukum. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan.
Peristiwa ini bukan dongeng, tapi kejadian benar. Kita tahu Abraham itu ada tokoh yang real, yang nyata. Lazarus juga real, yang nyata. Posisi pada saat hidup, mungkin orang kaya ini sangat menyenangkan, dilayani di mana-mana karena banyak hartanya. Tetapi sayang orang kaya ini tidak peduli dengan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Sehingga hidupnya saat dia mati, dia menderita. Lazarus yang kebetulan miskin, menderita. Tapi dia perintah Tuhan dilakukan. Dia mendengar suara Tuhan. Sehingga pada saat mati, dia tidak turut dihukum. Dan dia mengalami kebahagiaan bersama di pangkuan Bapak Abraham. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin Bapak Ibu membaca, supaya kita membaca langsung di dalam firman Tuhan, dalam Lukas pasal 16 ya. Lukas 16, coba Bapak Ibu buka ya. Lukas pasal 16 ayat yang 24 ini. Mungkin ada yang ketemu bisa menolong membacakan Lukas 16, 24. Tadi saya salah ngutip ya, bukan Matius tapi Lukas ya. Silakan. Ya. Aku sangat kesakitan. Sangat panas, menggambarkan suasana yang sangat menderita. Di Jakarta pernah waktu itu cuacanya sangat panas ya. Tapi ketika dicek hanya berapa 30 berapa, rasanya udah panas banget. Lidah sering kering karena panas. Tapi saya percaya neraka mungkin ratusan derajat, mungkin ribuan derajat. Tetapi tidak membuat mereka mati. Karena mereka sudah mati. Tersiksa bagaimana? Masuk dalam suhu yang ratusan derajat, mungkin ribuan derajat yang sangat panas. Tidak bisa mati lagi. Artinya penderitaan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menolong. Karena kesempatan saat kita hidup inilah yang Tuhan berikan. Tuhan berikan pada saat kita masih hidup. Kita harus bijaksana. Kita harus bisa mengambil pilihan yang tepat. Kalau saat waktunya hidup selesai, tidak bisa ditolong lagi. Orang kaya berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu perhatikan apa jawabnya? Jawab dari Abraham. Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 28. Mungkin bisa tolong aja membacakan satu orang. Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Ya. Orang kaya ini pengen supaya 5 saudaranya masih hidup itu tidak mengalami penderitaan seperti dirinya. Dia minta Abraham tolong bangkitkan Lazarus atau suruh orang datang ke rumahku. Ada 5 saudaraku yang masih hidup. Supaya mereka
percaya kepada Yesus, supaya mereka tahu keselamatan itu, supaya tidak menderita seperti yang saya alami sekarang ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita percaya dengan firman Tuhan, kita lihat apakah ada anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus. Nah, saudaraku, mari kita akan merindukan ini, momen Natal, kesempatan terbaik. Kita menceritakan kepada saudara kita yang belum percaya Yesus. Atau mungkin saudara kita yang dulu pernah percaya, sekarang tidak lagi. Kesempatan kita memberitahukan kepada mereka. Masalah mereka mendengar tidak, bukan urusan kita. Tapi jikalau kita tidak memberitahukan, Tuhan membuat kita membebankan dosa itu pada kita. Kalau kita tidak mau menyampaikan itu, oleh sebab itu saudara, kesempatan Natal, momen yang terbaik, sampaikan berita tentang Yesus. Natal adalah tentang Yesus, bukan pesta. Natal tentang Yesus, bukan kemeriahan Natal di gereja. Natal tentang Yesus, juru selamat. Bukan tentang hura-hura, pesta pura, tidak. Tapi Natal tentang Yesus, keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat. Bukan salah satu, tapi satu-satunya juru selamat. Itu adalah pada Yesus. Jadi yang pertama yang saudara sampaikan dalam kesempatan Natal ini adalah mari kita lakukan panggilan ini. Panggilan untuk memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya, yang ada di sekitar kita, yang sangat masih banyak sekali. Nah, yang ketiga, mengapa harus memberitakan Injil? Karena ada panggilan dari sekeliling kita. Yang kedua tadi dari orang-orang yang menderita, orang yang tidak percaya. Tapi yang ketiga sekarang dari orang sekeliling kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35, Yohanes pasal yang keempat ayat 35, kita akan baca bersama-sama. Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudaraku, Tuhan mengajak kita melihat hamparan persawahan di mana ada padi yang sudah menguning, yang sudah siap untuk dituai. Tapi coba kita lihat. Tuhan berkata, tuaian banyak. Tetapi pekerja sedikit. Kenapa, saudaraku? Karena orang Kristen yang egois. Orang Kristen yang menerima undangan Tuhan Yesus. Undangan pada saat kita sakit. Kita datang menerima undangan Yesus. Dan Yesus sembuhkan kita. Undangan pada saat kita ada masalah. Kita datang kepada Yesus. Dan Tuhan tolong masalah kita. Undangan pada saat kita menderita. Dan Tuhan berikan kelegaan. Tetapi kita tidak mau melakukan bagian yang kedua tadi. Pergilah. Sehingga banyak orang Kristen yang acuh tak acuh. Sehingga Tuhan berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan pekerja sedikit, mintalah, doakan. Bukan berarti kita mendoakan orang lain, bukan. Bukan berarti kita mendoakan, Tuhan saya berdoa supaya ibu ini bisa memberitakan Injil. Supaya saya berdoa supaya bapak ini mau bersaksi. Bukan. Tuhan ingin berdoalah supaya dirimu mau bersaksi. Supaya diri kita mau memberitakan Injil. Itu yang dimaksud.
mintalah kepada Tuhan. Bukan minta supaya orang lain melakukan, tapi diri kita supaya kita melakukan perintah Tuhan itu. Selalu ada banyak tantangan. Tapi kalau kita mendengar perintah Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, menerima undangan itu, dan kita sudah menerima kelegaan dari Tuhan, harus fair. Kita melakukan bagian kita, pergi, bersaksi, memberitakan Injil. Karena sangat banyak orang yang belum percaya Yesus. Tuayan banyak. Bekerja sedikit. Mintalah. Doakan dirimu. Supaya kita mau dipakai seperti Yesaya. Ketika Yesaya mendengar firman Tuhan, siapa yang mau aku utus? Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Bukan. Ini aku Tuhan, saya nggak bisa apa-apa Tuhan, tapi utuslah dia Tuhan. Dia pintar Tuhan. Bukan. Soalnya kembali kita akan buka firman Tuhan di dalam bagian lain. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik artinya Injil. Kabar baik, semestinya kita berdosa dan kita mengalami maut, masuk neraka. Kabar baiknya karena walaupun kita berdosa pada saat percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, kita enggak turut dihukum. Itu kabar baiknya. Kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, saudaraku, mengapa harus memberitakan Injil? Itu karena adanya panggilan dari tata Allah. Ada panggilan. Yang pertama dari panggilan Yesus, panggilan orang-orang sedang menderita. Yang ketiga ada panggilan dari orang-orang di sekitar kita. Dan yang keempat karena panggilan dari tata Allah. Kita membuka dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama. Sebab jika kita semua harus menghadap pengadilan, kita semua akan menghadap pengadilan Kristus. Amin. Semua akan menghadap pengadilan Kristus. Kalau kita manusia pasti akan menghadap pengadilan Kristus. Kapan? Saat kita meninggal. Kalau bukan manusia, nggak perlu. Kenapa? Karena manusia itu diberikan roh Allah. Diembusi roh Allah. Sehingga mempertanggungjawabkan. Sedangkan binatang enggak. Tapi kita manusia diembusi roh Allah. Kita memiliki roh Allah. Memiliki kemampuan seperti Allah. Memiliki kemampuan untuk menyembah Tuhan. Memiliki kemampuan untuk mengerti siapa Tuhannya. Itu sebabnya saat kita mati akan menghadap tata pengadilan Kristus. Bukan untuk dihukum, tidak. Kenapa? Karena saat kita percaya Yesus, ya pasti kita akan masuk surga. Itu kita pegang, aminkan.
Kita percaya Yesus pasti masuk surga. Enggak turut dihukum. Tapi kenapa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus? Untuk apa? Dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yang percaya Yesus tidak akan dihukum dalam tata pengadilan Allah. Kita pasti masuk surga. Tapi saat masuk pengadilan Allah ini, kita akan mendapatkan upah, mendapatkan pahala, mendapatkan mahkota, menerima reward berdasarkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ini, ada 5 mahkota yang diberikan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 45, Tuhan akan berikan mahkota abadi. Kalau kita bisa bertahan, mempertahankan iman kita, sampai kita mati, Tuhan akan berikan mahkota abadi pada kita. Kemudian kedua, mahkota sukacita. 1 Tesalonika pasal 2:19. Bagi orang yang bisa menjangkau jiwa, yang bersaksi, memenangkan jiwa, akan diberikan mahkota yang disebut mahkota sukacita. Yang ketiga, mahkota kebenaran. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 8, yang kita selalu tetap berharap tentang kedatangan Tuhan, tetap menanti-nantikan. Kemudian keempat, mahkota kemuliaan. Itu bagi Bapak Ibu Saudara yang menggembalakan umat. Bukan status hanya pendeta saja. Tapi jika Bapak Ibu memberi karunia untuk mengembalakan, memimpin teman-teman dalam kelompok yang kecil, mempengaruhi teman-teman kepada iman kepada Yesus, itu disebut dengan penggembalaan. Jadi bukan status pendeta, tapi semua orang. Tuhan akan berikan itu mahkota kemuliaan. Dan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10, mahkota kehidupan akan diberikan kepada setiap orang yang setia sampai mati. Kesetiaan kepada Tuhan itu diukur sampai mati. Bukan diukur setelah percaya Yesus 10 tahun. Wah, dia setia, Pak. Berapa tahun? Sudah 10 tahun dia setia, Pak Tuhan. Tapi Tuhan melihat sampai akhir saya mati. Baru diberikan mahkota kehidupan. Saudaraku, mungkin kita membayangkan, mungkin kita merasa sekarang gak butuh itu. Kita membayangkan pada saat kita dalam pengadilan Allah. Dalam pengadilan itu, Tuhan membagikan berdasarkan hidup kita di dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh setia, sampai akhir Tuhan berikan satu mahkota, mahkota kehidupan. Kalau kita mempunyai talenta untuk mengembalakan, dalam praktek mengembalakan orang, kita diberi karunia, diberi mahkota yang kedua, yaitu mahkota kemuliaan. Kalau kita sungguh-sungguh selalu merindukan kehadiran Yesus Kristus, kita diberikan karunia mahkota kebenaran. Kalau kita memenangkan jiwa, bersaksi pada orang lain,
kita diberikan mahkota sukacita. Kalau kita sungguh-sungguh mempertahankan iman, pada saat kita ada masalah, kita tetap beriman kepada Yesus, kita diberikan mahkota abadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat mereka mengenakan mahkota, mungkin mereka berkata penyanyi gini, hehehe, lihat saya pakai mahkota dari Tuhan. Mungkin membanggakan itu. Kita bangga seperti pemenang yang menerima trofi, hadiah sebagai pemenang. Kita bangga. Tapi kalau selama hidup kita nggak berbuat apa-apa, ya memang tetap percaya Yesus dan masuk surga. Tapi kita akan kecewa, kita akan sedih. Kenapa? Karena tidak ada mahkota yang membanggakan. Nah, saya ingin saudaraku yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita akan menerima panggilan Tuhan ini. Kita sudah datang kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. Berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pekerjaan, berkat kehidupan yang layak, berkat macam-macam. Tapi jangan lupa kalimat yang kedua, perintah, pergilah. Kita diutus. Kita dipanggil karena ada banyak orang yang menderita, yang sudah mati dan sekarang menderita di Hades, mengalami penderitaan seperti digambarkan antara Lazarus dengan orang kaya ini menderita. Kita dipanggil karena di sekitar kita masih banyak orang yang belum percaya Yesus. Dan kita dipanggil karena kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, firman Tuhan ini akan membangun rohani kita. Saya ingin ketika kita menerima firman Tuhan ini, kita berkata seperti yang dikatakan Yesaya. Kita berkata, Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Jangan berkata, Tuhan, jangan saya Tuhan. Saya nggak pandai bicara. Tapi utus dia Tuhan. Jangan saya Tuhan. Saya orang bodoh. Utus dia Tuhan yang pintar. Jangan. Tuhan nggak melihat itu. Tuhan memanggil semua orang. Saya mengharapkan kita berkata seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan kita menjawab, ku jawab, ya Tuhan. Aku sampaikan kesaksianku. Maksud aku bagaimana cara menyampaikan kesaksian Tuhanku? Ada cara yang praktis untuk kita bersaksi. Yang pertama, berikan kesaksian saudara. Ketika saudara masalah dan Tuhan menolong, sampaikan kesaksian saudara. Ya, saya pernah sakit loh. Saya pernah, anak saya sakit. Saya takut saat itu. Tapi Tuhan kuatkan saya. Dan Tuhan sembuhkan anak saya. Saya pernah orang tua saya sakit parah. Tapi Tuhan sembuhkan orang tua saya. Saya pernah sakit. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Saya bersaksi. Saya pernah menderita. Sampaikan kepada teman saudara. Ya, saya pernah menderita. Banyak penderitaan. Tapi Tuhan sanggupkan saya.
Tuhan mampukan saya untuk menghadapi semua itu. Mungkin saudara pernah mendapat pertolongan Tuhan, saya itu semuanya nggak layak menerima jabatan ini. Itu harus kasih karunia Tuhan. Sampaikan kebaikan Tuhan itu. Di langkah yang awal untuk bersaksi, sampaikan kesaksian saudara, persoalan saudara, dan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Sampaikan kepada orang lain. Bisa melalui WA. Jangan gunakan WA saudara untuk menyebarkan gosip. Sampaikan tentang berita-berita ini. Yang pasti menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, setelah kita menyatakan kesaksian tentang kebaikan Tuhan itu, sampaikan, Tuhan tidak hanya menolong masalah saya. Tuhan tidak hanya menolong menyembuhkan saya. Tapi Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosamu. Sanggup membawa kita masuk ke surga. Dan jika teman saudara itu merespon, bimbing dia, follow up dia, dampingi terus dia, supaya itu dia sungguh-sungguh percaya Yesus. Biar kiranya ini boleh kita terapkan dalam momen Natal. Mari kita akan berbuat sesuatu untuk Natal. Amin. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar panggilan Tuhan. Kami bersaksi. Kami bersaksi karena ada panggilan dari orang-orang yang saat ini menderita di Hades. Yang mengalami penderitaan yang kekal, Tuhan. Kami bersaksi karena kami tahu di sekitar kami masih banyak orang yang belum percaya Yesus, yang nanti pada saat dia belum menerima Yesus, dia juga akan mengalami penderitaan. Mungkin itu saudara kami. Supaya kami tidak disalahkan karena kami lalai memberitakan Injil, memberitakan kesaksian tentang keselamatan dari Yesus pada mereka. Karena ada panggilan tentang keselamatan ini dari Allah Bapa, dari tata pengadilan Allah. Saatnya kami akan menghadap pada pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami berbuat selama kami hidup di dalam dunia ini, untuk menerima mahkota, menerima pahala, menerima reward yang itu menjadi kebanggaan bagi kami. Biarlah kami juga bangga pada saatnya nanti menerima reward dari Tuhan, karena kami berbuat sesuatu selama kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, saya ambil kesempatan Bapak Ibu berdoa saat ini. Mungkin saudara mengingat dalam lingkup keluarga saudara, apakah ada yang belum percaya Yesus? Keluarga saudara. Mari ingat seperti orang kaya dengan Lazarus tadi. Pasti kita mengasihi keluarga kita. Jangan sampai mereka akan mengalami penderitaan kekal seperti yang dialami orang kaya itu. Karena selama hidupnya dia tidak pernah menerima panggilan Tuhan keselamatan ini. Minta Roh Kudus memimpin saudara, memberikan keberanian saudara untuk bersaksi
Bukan memaksa, tapi bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, dan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Doakan terus-menerus supaya saudara, keluarga saudara, famili saudara benar-benar dijamah Tuhan. Doakan terus dan tunggu saatnya saudara berbicara, memberikan kesaksian kepadanya, baik secara langsung atau mungkin melalui WA yang saudara miliki. Semua punya HP, gunakan dengan positif untuk bersaksi. Mungkin teman saudara yang jauh, tinggal di kota yang berbeda, tidak masalah. Saudara nggak perlu datang, tapi gunakan HP saudara, kirimkan kesaksian saudara pada mereka. Mereka perlu Yesus. Keluarga saudara perlu Yesus supaya tidak masuk neraka, supaya tidak menderita dalam siksaan api neraka, tapi supaya mengalami kebahagiaan seperti Lazarus. Karena selama hidupnya Lazarus mendengar tentang Yesus, iman pada Tuhan. Mereka perlu Yesus. Mereka perlu Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, membebaskan dari hukuman di neraka ini. Bukan kebaikan, bukan perbuatan, tetapi iman kepada Yesus. Mereka perlu Yesus. Kita akan nyanyikan pujian ini. Mereka perlu
yang telah diselamatkan Tuhan, yang telah disembuhkan dari sakit penyakit, yang pernah ditolong ketika kami menghadapi masalah, yang telah kami menghadapi bimbang dan Tuhan kuatkan, yang pernah kami mengalami banyak berkat yang lain yang Tuhan berikan pada kami. Biar kami rindu Tuhan untuk menerima kata yang kedua, kami pergi, kami beritakan keselamatan, kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Karena banyak orang yang saat ini menderita karena dia percaya Yesus selama hidupnya. Karena di sekitar kami juga masih banyak orang yang masih hidup, dan kami beritahukan kepada mereka, Engkau memanggil kami ya Bapa, tolonglah kami ya Bapa, biar momen Natal ini sungguh-sungguh mulut kami membuka, kami tidak membungkam, biar kami berkata-kata, biar tangan kami menggunakan HP kami untuk mengetik kata-kata kesaksian kami tentang kebaikan Tuhan. Biar sungguh-sungguh momen Natal ini Tuhan berkati bangsa kami, supaya banyak orang yang mendengar tentang Yesus di saat momen Natal ini Bapa. Secara khusus kami berdoa supaya keluarga-keluarga kami ya Tuhan, anak-anak kami, istri kami, suami kami, kakak kami, semua keluarga kami, bila mendengar tentang Yesus Kristus, supaya mereka juga diselamatkan seperti kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Natal ini, berkati panitia Natal Tuhan, supaya ada greget, supaya ada kesungguhan hati mempersiapkan Natal ini. Berkati kami Tuhan, buka kami Tuhan, kuasai kami, sehingga tidak bersuam-suam kuku menyambut Natal, tapi kuasa-Mu tetap. Kami rindu Natal siar bagi gereja-Mu, walaupun kami sedikit, tapi dalam mulut kami berbuka, membuka hati kami. Ya Natal bukan untuk kami, tapi untuk orang-orang yang masih banyak yang belum percaya Yesus. Pakai kami ya Tuhan, lepaskan kami dari cengkeraman untuk kami malu berkata-kata, karena Engkau tidak malu mengakui kami. Engkau sungguh bangga walaupun kami berdosa, Engkau menerima kami dengan bangga. Demikian pula kami Bapa, supaya kami tidak malu bersaksi kepada Tuhan tentang Tuhan. Kami serahkan, berkati Tuhan gereja-Mu ini, berkati supaya Natal menjadi momen nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang mendengar tentang Yesus. Kami berdoa untuk momen sosial. Tinggal Sabtu nanti Tuhan, berkati Tuhan, supaya ini juga bukan menjadi keinginan kami, tapi sungguh-sungguh Tuhan pakai momen ini menjadikan berkat bagi orang-orang sekitar kami. Walaupun sedikit, tapi kami lakukan supaya mereka juga menerima berkat-berkat seperti kami. Bapak, kami berdoa, kami menyerahkan untuk bangsa kami yang pada hari Rabu yang akan datang akan mengalami pemilihan kepala daerah secara langsung, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Berkati Tuhan supaya berjalan dengan lancar, berjalan dengan jujur dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin dikehendaki rakyat yang sanggup membawa daerah-daerah kami menjadi semakin baik, kesejahteraan rakyatnya di dalam kehidupan kepemimpinan mereka. Kami berdoa supaya Rabu besok berkat Tuhan dicurahkan kepada daerah-daerah pada saat kami memilih pemimpin-pemimpin daerah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati terus untuk Pak Sihaan, campur tangan Tuhan, terus menjamahnya. Kami berdoa untuk Mas Dwi, kami bersyukur Tuhan, Mas Dwi yang beberapa kali sakit karena terpelosok dalam lubang kakinya. Terima kasih Tuhan, jamah terus sehingga disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah Mas Dwi, memulihkan Mas Dwi. Tuhan menjamah saudara kami yang sangat sakit, yang punya pergumulan, yang punya masalah. Kami datang kepada Tuhan, mendengar undangan Tuhan. Mari datang kepadaku. Bila kami datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan saudara. Saudaraku kasih Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian kembali. Mari ini menjadikan tekad kita sebelum kita meninggalkan tempat ini.
mereka perlukan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya.